Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul berkat atau beban. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Pada saat kami merenungkan ironi kehidupan, kami menyadari betapa seringkali kekayaan materi membutakan kami akan kebutuhan rohani yang jauh lebih dalam. Kami mengakui bahwa kami pun telah terjebak dalam perangkap mengejar kesenangan duniawi, melupakan kekayaan sejati yang hanya Engkau yang dapat berikan. Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat dengan jelas kontras yang ada dalam hidup ini. Bantu kami untuk memahami bahwa kekayaan duniawi adalah sementara, namun kekayaan rohani adalah kekal. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan mana yang benar-benar berharga dan mana yang hanya fata morgana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda bertanya-tanya apakah harta benda yang kita miliki itu benar-benar membuat kita bahagia? Atau justru menjadi belenggu yang menghalangi kita untuk meraih tujuan hidup yang sejati? Tema renungan kita kali ini mengajak kita untuk menggali lebih dalam tentang makna kekayaan dalam perspektif Alkitab. Apakah kekayaan itu berkat atau beban? Mari kita bersama-sama mencari jawabannya. Mari kita membaca Pengkhotbah pasal 5 ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Saudaraku, ayat ini dari kitab Pengkhotbah, sebuah kitab dalam Alkitab yang seringkali mengajak kita merenungkan makna hidup, khususnya dalam konteks kesia-siaan duniawi. Pengkhotbah pasal 5 ayat 12 yang sudah kita baca menyoroti sebuah paradoks yang seringkali kita temui. Kekayaan yang seharusnya menjadi berkat justru bisa menjadi kutukan. Apa arti ayat ini? Yang pertama, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekayaan jika tidak dikelola dengan bijaksana dapat menjadi sebuah jebakan yang menghasilkan kemalangan yang menyedihkan. Ada banyak kejadian soal orang yang mengejar dan berebut kekayaan yang akhirnya membawa kehancuran. Kita bisa begitu terikat dengan harta benda sehingga melupakan hal-hal yang jauh lebih penting dalam hidup ini, seperti hubungan kita yang intim dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan sesama kita. Yang kedua, menjadi kecelakaannya sendiri. Frasa yang tertulis menjadikan kecelakaannya sendiri menggambarkan situasi di mana seseorang yang kaya justru mengalami banyak penderitaan yang menyedihkan. Ini bisa berbagai hal seperti kecemasan yang berlebihan, ketakutan kehilangan,
atau bahkan menjadi sasaran kejahatan. Yang ketiga, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya. Frasa ini menggambarkan kekayaan sebagai berhala. Ketika kita menjadikan kekayaan sebagai tujuan utama hidup kita, kita sebenarnya sedang menyembah berhala modern. Kita menempatkan harta benda di atas segalanya, termasuk Tuhan. Saudaraku, kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Ada banyak hal lain yang jauh lebih berharga dalam hidup, seperti kasih, soal kesehatan, dan juga hubungan kita yang terjalin baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Kekayaan adalah karunia dari Tuhan, namun kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Berikan sebagian untuk membantu orang-orang lain, dan jangan terlalu terikat dengan harta benda. Kekayaan yang sejati adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dengan mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, kita akan menemukan kepuasan hidup dan kedamaian yang sejati dalam hati kita. Apapun kondisi ekonomi kita saat ini, belajarlah terus untuk mengucap syukur dengan apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Jangan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Memberi adalah salah satu cara terbaik untuk melepaskan diri dari belenggu kekayaan. Dengan memberi, kita mengasah hati kita untuk bermurah hati. Kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga menemukan kebahagiaan yang lebih besar ketika kita bisa memberi atau menolong sesama kita. Gunakan kekayaan untuk membanggakan diri, baik secara rohani maupun secara intelektual, untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah sebuah peringatan bagi kita untuk kita tidak terlalu terikat pada harta benda. Kekayaan bisa menjadi berkat, tetapi juga bisa menjadi beban yang membawa penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang mengira penyembahan berhala itu hanya berkaitan dengan patung-patung atau benda-benda keramat dan segala jenisnya. Itu tidak salah. Yang seperti itu adalah berhala-berhala model kuno. Tetapi ada bentuk berhala lain di masa sekarang ini yang seringkali tidak kita sadari. Patut diketahui bahwa segala sesuatu yang kita prioritaskan, yang kita nomor satukan, yang kita idolakan, kita hargai, kita hormati, sampai-sampai menyita sebagian besar waktu kita, tenaga kita, pikiran dan aktivitas hidup kita, di mana hati dan pikiran kita lebih fokus, lebih condong dan berpaut kepadanya melebihi kasih kita kepada Tuhan, sehingga hal ini menggeser posisi Tuhan ke urutan nomor sekian dalam hidup kita. Itu sudah termasuk dalam kategori berhala. Karena itu Rasul Yohanes memperingatkan, mari kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kata segala berhala berarti menunjuk adanya banyak ragam, banyak bentuk, dan banyak ekspresi dari berhala. Rasul Paulus juga menasihati kita untuk menjauhkan diri dari segala bentuk penyembahan berhala itu. Adapun ragam bentuk berhala modern di antaranya adalah harta kekayaan.
Banyak orang tanpa sadar telah menjadikan kekayaan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Bahkan mereka menjadikan kekayaan sebagai sandaran dan harapan dalam hidupnya. Mereka berpikir bahwa harta kekayaan dapat menjamin kebahagiaan hidupnya, sehingga perkara-perkara rohani mereka kesampingkan. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan hubungan yang sangat erat antara harta dan hati kita. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa tempat kita meletakkan harta kita, itulah tempat hati kita juga berada. Apa maksud Matius pasal 6 ayat 21 ini? Yang pertama, harta bukan sekedar uang. Harta di sini bukan hanya merujuk pada uang atau benda materi saja, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang kita hargai, yang kita cintai, dan kita jadikan prioritas yang utama dalam hidup kita. Hal itu bisa berupa karir, popularitas, kesenangan duniawi, atau bahkan hubungan dengan orang lain, di mana segala prioritas itu menggeser kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, hati adalah pusat kehidupan. Hati adalah pusat dari segala pikiran, dari perasaan dan tindakan kita. Di mana hati kita berada, di situ pula fokus dan perhatian kita tertuju. Yang ketiga, prioritas menentukan arah hidup. Apa yang kita prioritaskan dalam hidup kita akan menentukan arah hidup kita. Jika harta duniawi menjadi prioritas utama dalam hidup ini, maka seluruh hidup kita akan berputar di sekitar harta benda kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pahami dan mengertilah. Firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini mengajak kita untuk memilih harta yang kekal, yaitu harta di surga. Harta surgawi tidak bisa dicuri, tidak bisa rusak atau hilang. Itu adalah hubungan yang erat dengan Tuhan dan dengan sesama. Dalam hidup sekarang ini, kita perlu menyeimbangkan kehidupan spiritual, sosial, dan material. Jangan sampai harta duniawi menguasai seluruh hidup kita sehingga kita melupakan hal-hal yang jauh lebih penting. Mari kita sering-sering memeriksa hati kita. Apa yang sebenarnya menjadi pusat perhatian kita? Apakah kita sedang mengumpulkan harta di surga atau mengumpulkan harta di bumi? Tema renungan hari ini adalah sebuah ajakan bagi kita untuk melakukan evaluasi diri. Di mana hati kita berada? Apakah kita sedang mengumpulkan harta yang benar-benar berharga dalam hidup ini? Mari kita terus berusaha untuk mengutamakan harta surgawi dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami menyadari bahwa kekayaan yang kami miliki, betapapun besarnya, dapat menjadi jebakan yang menjerat jika tidak dikelola dengan bijaksana. Tuhan, kami berdoa agar Engkau membuka mata hati kami untuk melihat kekayaan sejati yang jauh lebih berharga daripada segala harta duniawi.
Bantu kami untuk memahami bahwa kekayaan yang abadi adalah kekayaan rohani, yaitu hubungan yang dekat dengan Engkau dan kasih kepada sesama kami. Ya Tuhan, lindungilah kami dari ketamakan dan cinta akan uang dan perkara-perkara duniawi yang fana ini. Jauhkan kami dari godaan untuk menyimpan harta kami untuk kepentingan diri sendiri dan melupakan mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Ajar kami untuk menggunakan segala berkat yang Engkau berikan dengan bijaksana untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah dalam hal keuangan, hutang piutang, dan persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan dengan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua.
Saudaraku, mari kita menjadikan firman Tuhan ini sebagai pedoman hidup kita. Mari kita memilih untuk hidup sederhana, bersyukur, dan mengutamakan nilai-nilai kekal. Dengan demikian, kita akan menemukan kebahagiaan sejati yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.